Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال أيضا في آية أخرى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتق الله ما استطعت. صدق الله صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati pimpinan DKM Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa, kemudian pimpinan ranting Muhammadiyah Biji. Saya dari kemarin gak lihat Pak Najdi kemana? Ya, mulai kurang sehat. Ya, Allahumma yashfi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit beliau. Kemudian khususnya Saudara Sutrino, moderator yang saya kira ini motivator. Gayanya kayak motivator. Dan seluruhnya bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah siswa studi Islam Sabtu pagi, ya, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali kita silaturahim dalam kondisi semua dalam keteguhan keimanan. Tanpa keimanan tidak mungkin kemudian kita menggerakkan kaki kita untuk bersama-sama mengawali hari kita berjamaah melaksanakan sholat subuh. Bahkan saya berhusnuzon sebagian besar dari kita sudah berupaya untuk menyisihkan sebagian malam, minal laili fatahajjat bih, ya, dari sebagian malam untuk bertahajud. Dan ini satu kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ada saudara kita yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi telah disebutkan oleh moderator, diuji dalam bentuk kasih sayang Allah sebenarnya untuk memberikan peringatan kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita yang saat ini berada di Cianjur, yang gempanya terjadi di hari Senin ya Pak ya, Senin siang dengan kekuatan 5,6 skala Richter, kedalamannya 10 ya, 10 km. Jadi dangkal. Gempanya tidak terlalu besar, tapi karena kedalamannya tidak terlalu dalam, maka kemudian berakibat pada begitu banyaknya kerusakan. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang diuji diberikan kekuatan kesabaran
lalu kemudian diberikan tetap pada keteguhan keimanan, karena bencana lebih besar lagi adalah bencana kalau seandainya keimanannya lepas. Itu bencana lebih besar daripada bencana fisik. Kalau imannya lepas itu bencana paling besar. Dan juga siapa saja yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya mereka-mereka itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian barzahnya diberikan Rahman dan Rahimnya, diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam barzahnya. Karena orang yang wafat itu ruh jasadnya berpisah, jasadnya pergi ke alam barzah. Alam barzah itu atau alam kubur, bukan kuburan sebetulnya, tapi barzah itu adalah alam antara dunia dan akhirat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'ts. Di Al-Qur'an disebutkan di hadapan mereka ada barzah sampai hari kebangkitan. Maka siapapun kita, termasuk kita yang saat ini hadir, ketika wafat ruhnya pergi ke alam barzah. Barzah itu disebut alam antara, membatasi dunia dan akhirat. Ketika seorang sudah sampai di barzah, sampai di alam kubur, alam ini adalah gaib, tidak bisa kembali ke dunia, tidak bisa langsung pergi ke akhirat. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Kita semua akan masuk ke sana semua. Ya, calon-calon penduduk barzah. Ya. Dan kita tidak punya pilihan, satu-satu jalan yang harus kita lalui agar kita bisa masuk surga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari yang benar-benar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan hanyalah kematian. Tidak ada jalan yang lain. Bapak enggak ada pilih jalan yang lain. Jalan satu-satunya adalah barzah. Ya, dan bagi orang beriman, sekali lagi mengingatkan, dulu pernah mungkin ketika saya menyampaikan tentang hal-hal yang perlu diikhtiarkan agar kita menggapai husnul khatimah. Bagi orang beriman, kematian itu dua. Yang pertama, kematian itu mempercepat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan dengan Allah adalah pertemuan yang paling bahagia, lebih bahagia daripada masuk surga, karena bertemu dengan yang menciptakan surga. Yang kedua, bagi orang beriman, kematian memutus dari segala macam kemaksiatan dunia. Jalan kita cuma dua itu. Udah siap, Pak? Insyaallah. Itu termasuk, Pak, ya, saudara-saudara kita yang di Cianjur mungkin tidak pernah membayangkan bahwa gempa yang pernah terjadi di Yogyakarta atau sebelumnya di Aceh, Yogyakarta, dan terus kemudian yang luar biasa di Palu. Di Palu itu ada gempa, tsunami dan likuifaksi, ya kan? Kemudian ada tsunami di Anyer. Beberapa dari orang-orang Kukusan itu, karena saya orang Kukusan itu, ketika bermalam di sana kebagian itu mengalami berkaitan dengan apa? Tsunami. Kemudian di Cianjur. Itu tidak pernah dibayangkan. Nah, itu sebetulnya sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Dan kalau kita kaitkan dengan rukun iman, dia rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada takdir. Ketika perihal itu sudah terjadi, maka disebut takdir. Maka bencana itu harus disikapi yang pertama dengan iman. Ini bagian dari apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selain itu disikapi dengan sikap yang tepat oleh para orang-orang yang beriman yang masih hidup. Nah, gimana cara menyikapinya? Di antaranya dengan fikih kebencanaan. Bapak-bapak dan ibu hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, fikih kebencanaan ini adalah produk ulama. Ya, kalau di sini saya menyebutkan produknya Majelis Tarjih. Majelis Tarjih dan Tajdid, pimpinan Pusat Muhammadiyah. Produknya dalam merespon apa? Merespon begitu
seringnya Indonesia mengalami bencana. Maka disikapi, agama harus bersikap. Karena agama sholih likuli makan wa likuli zaman. Agama itu selalu sesuai di setiap tempat dan di setiap zaman. Maka sikapi kebencanaan bukan hanya dari sudut kebencanaan saja, bukan hanya dari sudut pandang pengetahuan saja, akan tetapi perlu disikapi dengan sikap keagamaan. Agar kemudian kita sikapnya adalah sikap yang tepat. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini disusun dihasilkan di Munas Raji tahun 2015, sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan seterusnya. Saya kira yang perlu kita ketahui sebagai awalan, ini negeri kita itu adalah negeri yang sangat kaya, ya, sangat kaya. Hampir semua kekayaan yang ada di dunia ada di negeri kita, ya. Berbagai macam mineral yang ada di perut bumi itu ada di negeri kita. Ya, ini di sini disebutkan ada apa nih? Ada aluminium, asbes, aspal, batu bara, bauksit, belerang, beserta dengan tempat-tempatnya nih, ada di mana lokasinya. Jadi masya Allah, negeri kita ini adalah negeri yang sangat kaya, melimpah kekayaannya. Dan kekayaannya ini sudah ada, sudah ada sejak manusia itu belum diciptakan. Jadi kalau dalam tafsir At-Tanwir itu sebutkan manusia adalah makhluk yang paling akhir diciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan wadahnya dulu, medianya dulu. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan adalah buminya. Lalu kemudian berikutnya Allah ciptakan, dalam Al-Quran disebutkan yang Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil, lalu beserta dengan berbagai macam hewan-hewan yang sangat-sangat kecil. Lalu kemudian berikutnya Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan yang lebih tinggi, lalu kemudian Allah ciptakan hewan dan seterusnya, baru kemudian Allah ciptakan manusia agar manusia bisa hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah makhluk yang paling akhir diciptakan. Lalu kemudian jika bicara Islam, kalau seandainya kita merujuknya ke Buya Hamka menyebutkan Islam hadir ke negeri kita itu di abad ke-7. Buya Hamka kan dia bukan cuma seorang mufasir, tapi beliau ini juga sejarawan. Dia membantah ungkapan Snokforgronya bahwa Islam hadir di abad ke-13. Buya Hamka menyebutkan Islam hadir sudah ada di abad ke-7, berarti kan 600 tahun ke atas, ya. Karena ada makam seorang wanita muslimah ditemukan di prasastinya, dia wafat di abad ke-9. Jadi membantah Snokforgronya dan juga membantah bahwa Islam itu dibawa oleh Gujarat India. Islam itu dibawa langsung dimasak. Kalau di abad ke-7 itu bisa dipastikan sebagian mereka-mereka yang berislam semasa dengan Nabi Muhammad itu sebagian sudah ada yang berlayar gitu. Dibuktikan dengan apa menurut Buya Hamka? Dibuktikan dengan dalam surat Al-Insan ayat 5 itu kan diawali dengan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kemudian di ayat kelima itu ada kata kafuro. Kafuro itu Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar nyebut mengartikannya kapur barus. Kapur barus, dan satu-satunya menurut Buya Hamka saat itu pemproduksi kapur barus ada di Sumatera. Ini Buya Hamka pandangannya, ya, di dalam tafsir Al-Azhar. Berarti kan ayat turun kapur baru sudah sampai, berarti udah ada yang
sampai ke Sumatera. Itulah kenapa bangsa Quraisy itu disebut ila fi Quraisy ila fihim rihlah. Bangsa Quraisy itu suka rihlah, hidupnya nomaden, pindah-pindah, dan perginya nggak tanggung jauh pergi. Ya, bukan cuma dari sini ke Yogyakarta atau dari sini ke Bandung, tapi melampaui, berlayar. Yang boleh jadi ini sudah ada sebelumnya. Ya. Karena begitu kaya, akan tetapi ada konsekuensi sebetulnya. Indonesia itu terletak di kawasan pertemuan 3 lempengan bumi. Kondisi ini menjadikan Indonesia kaya, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Indonesia terletak di daerah sabuk api atau dikenal dengan Ring of Fire, di mana Indonesia yang subur ini terdapat 187 gunung api berderet dari barat ke timur. Jadi kalau banyak gunung itu juga subur. Subur menyebabkan tanah negeri kita ini subur. Ya. Subur. Maka bapak batang singkong aja kalau kita letakin di tanah tumbuh kan? Berbeda kalau seandainya bapak pernah haji dan umroh. Perhatikan tumbuh-tumbuhan yang ada di kanan kirinya sepanjang Makkah Madinah atau Madinah Makkah. Sulit tumbuh, tapi luar biasa negeri kita. Ya. Nah kayak gini pak. Ini Ring of Fire yang disebut dengan sabuk api atau cincin api. Jadi kita dilalui oleh jalur ini. Banyak gunungnya. Yang memang paling aman di Kalimantan tuh ada gunungnya. Sini ada gunungnya semua. Ya. Nah ini gunung-gunungnya pak. Ada 187. Ya. Kalau dekat dengan kita gunung apa pak? Gunung Salak, Gunung Gede. Gunung Salak ya mungkin ya. Maka ini sebenarnya ya sudah ada sebelum kemudian orang-orang Islam itu hadir di negeri kita. Dipastikan gunung-gunung ini sudah diciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menciptakan medianya dulu, tempat tinggalnya dulu agar manusia bisa hidup. Lalu kemudian manusia diciptakan oleh akhir. Ini yang menyebabkan negeri kita jadi subur. Kalau bicara yang sering mengalami bencana gunung meletus seperti di Yogyakarta itu kan disebut gunung teraktif di dunia. Gunung Merapi teraktif di dunia. Itu pak, pasca terjadi bencana itu yang masya Allah, yang termasuk Bang Marijan meninggal, ya, itu pasca itu lu masya Allah, itu rejeki itu kemudian Allah hadirkan dalam bentuk kesuburan tanah, dalam bentuk tambang pasir. Jalan dari Jogja sampai Magelang bapak. Dulu waktu saya kuliah masih relatif tidak terlalu besar. Pasca gempa itu jalan jadi lebar. Lalu kemudian begitu banyak muncul entrepreneurship yang menjadi pedagang pasir. Dan pasirnya berkualitas sangat tinggi. Jadi di balik bencana ada kemudian kemurahan dan anugerah Allah Subhanahu. Boleh jadi persoalan bencana itu bukan persoalan tentang bencana itu. Jangan-jangan salah kita sikap bencana. Kita kurang menguasai dan mempelajari alam semesta ini. Bagaimana caranya kemudian meminimalisir resiko bencana? Yang kita ini disebut kuntum khairu ummah. Lalu kemudian kita ini menjadi bagian yang diharapkan menjadi wakil Allah sebagai khalifah, menghadirkan rahmat bagi semesta alam. Ya,
kemudian ini juga fakta negeri kita. Kita ini ranking 1 dari 256 negara terkena resiko tsunami. Ini datanya ada di buku yang tadi itu, Wiki Kebencanaan. Lalu kemudian ranking 1 dari 162 negara tanah longsor. Ini kok ranking 1. Kayak prestasi, Pak. Ya? Itulah kenapa harusnya lereng-lereng kan bukan untuk ditinggali seharusnya. Lereng-lereng gunung. Karena berisiko sebenarnya. Iya kan? Kemudian kita ini ranking 3 dari 153 negara untuk resiko gempa bumi. Kemarin sore saya rapat dari habis zuhur sampai dengan setelah maghrib untuk merespon persoalan bencana Cianjur. Teman-teman dari MDMC Muhammadiyah Disaster Management Center sudah hadir sejak malam Selasa di sana. Sekarang sudah ganti 3 tim. Tim yang ketiga berangkat kemarin sore. Sudah berangkat. Teman-teman Korps Mubalik Muhammadiyah sedang menunggu assessment. Assessmentnya kalau kita bentuknya bagaimana merespon persoalan trauma dari sudut pandang pendekatan agama. Gitu. Karena ternyata mereka kalau bapak-bapak nonton di YouTube itu ada namanya dokumentasi dari Watch Documentation, itu rata-rata dari mereka nggak mau balik lagi ke rumah, apalagi masih terus terjadi gempa-gempa susulan. Trauma, Pak. Saya dulu waktu di Yogyakarta, saya ngalami gempa Yogyakarta karena masih kuliah. Itu seminggu setelah gempa pulang ke sini, itu traumanya masih, Pak. Sholat zuhur di masjid, kemudian truk tronton lewat, itu saya mau loncat. Karena kebayang langsung pada saat gempa itu. Jadi seperti ada seolah yang datang tuh, Pak, kalau gempa dari bawah tanah gitu. Lalu kemudian kaca jendela itu seperti dipukul-pukul. Saya ngebayang, saya tidak tertimpa reruntuhan, tidak ada sesuatu yang hancur. Lalu kemudian saya membayangkan mereka-mereka yang rumahnya hancur, apalagi yang ditinggal wafat oleh keluarganya. Itu pasti berat sekali. Maka bencana itu sebetulnya bantuan bukan hanya saat bencana, tapi yang paling penting adalah pasca bencananya juga. Maka kalau bapak-bapak di sini Masjid At-Taqwa ini mengumpulkan donasi, jangan langsung seluruhnya, Pak. Nanti sedikit-sedikit bertahap. Karena kalau hari itu diinformasikan di sana sangat berlimpah bantuan. Lalu kemudian sedikit demi sedikit, dan yang paling urgent sekarang, paling banyak dibutuhkan ialah makanan, lalu kemudian selimut dan alas tidur. Kalau pakaian layak pakai itu dari dulu kita sering problem, Pak, ngumpulin. Mulai dari persoalan dulu pernah ada banjir bandang di Garut, lalu kemudian ada apa lagi, bencana-bencana setelah itu. Kita agak kerepotan itu mengurusi soal pakaian layak pakai. Ternyata berlimpah. Dan juga teman-teman itu berkontestasi memang dengan orang-orang yang beragama lain. Yang beragama lain juga bikin tenda juga di sana. Gitu. Maka yang Muslim harus juga merespon dengan sigap. Jangan sampai dia merasa lagi kesulitan, yang hadir orang lain, bukan kita. Lalu ngerasa, orang lain ternyata lebih baik dari kita, gitu. Ya, ini kita ranking ke berapa ini? Ranking ke-6 dari 162 negara terkena resiko bencana banjir. Ya. Jadi kita memang negeri kita selain kaya tapi juga rawan bencana. Ini fakta, Pak. Rawan bencana. Jadi konsekuensi kekayaan
itu ternyata juga rawan bencana. Ya, banyak gunungnya ya otomatis akan ada banyak sesuatu yang bergejolak di bawah tanah. Apalagi ditambah dengan cara-cara hidup kita yang tidak benar. Sesuatu yang tidak layak ditempati kita tempati. Misalnya di persoalan Petobo itu yang hadir likuifaksi. Ternyata dulu dalam satu penelitian wilayah tersebut sebenarnya nggak boleh ditempati. Karena apa? Karena atasnya itu keras, bawahnya sedimen cair. Jadi kalau terjadi gempa, maka kemudian yang cairnya itu keluar, seperti seolah-olah diilustrasikan oleh para ilmuwan, itu seperti kerupuk ditaruh di bubur. Jadi melempem yang di atas. Nah, kemudian likuifaksi itu terjadi. Yang rumahnya tadinya di bawah, kemudian tiba-tiba di atas. Yang di atas turun di bawah. Sawah kemudian bergeser sampai 500 meter. Di balik persoalan ketidaktaatan ya. Di balik persoalan ketidaktaatan dalam persoalan keimanan. Tapi kan harusnya orang beriman itu apa? Studinya selesai gitu. Karena kita disebut kuntum khairat ummah. Apakah ini layak huni atau tidak layak huni? Harusnya demikian. Apakah ini boleh diambil ataupun tidak? Apakah ini boleh ditebang ataupun tidak? Nah, ini persoalan. Jadi Islam itu kafah, Islam itu menyeluruh. Dan tugas kita itu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sebagai wakil Allah, sebagai khalifah. Nah, kalau ini gambaran yang di Cianjur dari MDMC. Jadi dampak materialnya yang wafat sudah 306 jiwa, yang dalam pencarian 40 jiwa. Nah, itu yang baru ditemukan. Kalau saya lihat di BNPB, itu yang baru ditemukan yang di lereng-lereng itu, Pak. Longsor, ya gempa, longsor, kemudian kita luka-lukanya ada 2042 jiwa, pengungsinya ada 61.908 jiwa. Rumah rusak beratnya 22.241. Yang waktu presiden datang yang rusak berat dikasih 50 juta. Yang rusaknya ringan 25 juta. Cukup, Pak? Oke. Fasilitas pendidikan 7 unit, 2 unit dan seterusnya. Nah, ini yang direspon sudah ada 1 personil psikososial. Ini juga paling penting. Dan seterusnya ini ya, ada dapur umum. Dan ternyata memang ketika bencana, karena bencana ini hadir tiba-tiba, proses koordinasi antara lembaga-lembaga seperti MDMC dan seterusnya dengan BNPB, dengan kepolisian, dengan pihak TNI juga rumit ternyata. Sampai di sana nggak mudah. Sudah gitu ditambah dengan orang-orang yang mencari keuntungan di tengah bencana. Ada kan, Pak, yang orang lewat bawa kendaraan bencana lalu kemudian dihentikan, pas dikasih uang lewat gitu. Padahal dia katanya minta diturunin 1 aja, Pak, 1 kardus sama. Pas dikasih uang lewat. Jadi sebenarnya dia minta bantuan atau minta uang. Itu udah berkali-kali. Jadi Masya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari sekalian rahmat Subhanahu wa ta'ala, maka diperlukan cara pandang atau respon yang tepat, tidak salah, terhadap bencana. Karena negara kita ini akrab dengan bencana. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari ajaran dan doktrin agama dalam bentuk fikih kebencanaan, sehingga bisa menjadi pedoman bukan hanya warga Muhammadiyah sebetulnya, karena ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai satu karya yang luar biasa merespon kebencanaan, ya, juga khususnya kepada umat Islam, ya, dan umumnya merespon terhadap bencana. Termasuk diantaranya nanti bicara tentang beribadah saat bencana. Bagaimana ibadah saat bencana? Pendekatannya yang digunakan dalam penyusunannya
bersifat komprehensif, menyeluruh, meliputi aspek akidah, hukum dan akhlak. Jadi tidak semata-mata al-ahkam al-far'iyah. Al-ahkam al-far'iyah udah masuk misalnya persoalan apa? Hukum halal, haram, mubah dan seterusnya. Akan tetapi berdimensi akidah. Dasar dulu, yakini bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada akhlak di situ. Bagaimana kemudian kita hadir di sana, lalu kemudian tanpa menghakimi, nggak boleh Pak menghakimi. Orang udah kena bencana kemudian kita hakimi. Kita hakimi, caranya kayak gitu. Ente kebanyakan dosa begini, nggak bisa. Jadi semakin tertekan. Maka hadir kita di sana untuk mengangkat bahwa ini ujian dari Allah, ini kasih sayang Allah. Boleh jadi pernah melakukan salah, maka ini selayaknya orang tua sedang menegur kepada anaknya gitu. Dinasihat. Bahasannya tematik sesuai dengan kebutuhan umat. Maka diantaranya ada selain fikih kebencanaan, ada fikih air, fikih perlindungan anak, dan fikih informasi. Ini struktur fikihnya. Ada al-qiyam al-asasiyah, nusul al-kulliyah, al-ahkam al-far'iyah. Jadi nilai-nilai dasarnya al-qiyam al-asasiyah yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, al-usul al-kulliyah, kaidah-kaidah usul, kemudian semakin mengerucut muncul hukum-hukum fikihnya. Ya, ini al-qiyam al-asasiyah, nilai-nilai dasar, al-usul al-kulliyah, prinsip-prinsip umum. Nanti prinsip umumnya ada apa? Ya, kalau nilai-nilai dasar soal keimanan dan seterusnya, hukum-hukum yang konkret, sholat itu tetap wajib dalam kondisi bencana. Sholat itu hanya boleh dua. Yang pertama, sholat itu berpindah waktu. Yang kedua, berganti cara. Dia tidak boleh ditinggalkan sholat. Man nasiya minas shalah falyusalliha idza dzakaraha. Siapa saja yang terlupa, ya, ini dalam hadis Nabi SAW. Karena Nabi pernah kesiangan sholat subuh. Ya, berdasarkan satu riwayat, Nabi pesan kepada Bilal, wahai Bilal, besok aku dibangunin. Ternyata matahari sudah terbit, Nabi kesiangan. Lalu kemudian nyampaikan ke Bilal, wahai Bilal, kok aku nggak dibangunin? Kata Nabi SAW, aku juga kesiangan. Kata. Jadi peristiwa itu jadi hukum. Siapa saja yang terlupa, termasuk diantaranya tertidur, tidak melaksanakan sholat, maka sholat saat dia ingat. La kafarah illa dalik. Tidak ada pengganti sholat kecuali sholat itu sendiri. Maka kalaupun kita punya anak, punya cucu, kalau bapak-bapak rata-rata pasti sholat subuhnya di awal waktu berjamaah. Kadang-kadang kan mungkin cucu, saudara atau siapa gitu ya. Itu kalau dia bangunnya jam 8, itu tetap melekat kewajibannya. Atau kalaupun kita mungkin karena saking lelahnya lalu kemudian tidur, bangun setengah 7 harus berangkat kerja, ingatnya 2-3 hari setelah itu, maka tetap melekat itu kewajiban sholat subuh. Ingatnya seminggunya berikutnya, maka tetap melekat itu sholat subuh. Maka falyusalliha idza dzakaraha, maka sholat pada saat ingat. Dia nggak boleh berganti cara, nggak bisa diri duduk. Gak bisa duduk kemudian berbaring. Dia bisa dengan isyarat. Tidak bisa juga baru disolatin berikutnya kan? Gitu. Ya. Dan tidak ada ketentuan khusus cara duduknya, cara berbaringnya. Tidak ada ketentuan khusus. Ya semudahnya, karena kita terhalang maka berbaring semudahnya, sebisanya. Ketika duduk, selonjoran boleh, tekuk boleh dan seterusnya. Termasuk saat bencana. Saat bencana nanti sholat itu boleh dijamak. Termasuk mereka-mereka yang jadi relawan bencana. Itu kan persoalan jiwa orang. Nah ini yang paling penting, sifat utama Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 54. Kata Rabbukum ala nafsihi rahmah. Jadi sifat Allah Subhanahu, Allah mewajibkan bagi dirinya
itu kasih sayang, punya sifat kasih sayang. Jadi sejak awal Allah ciptakan bumi itu wujud kasih sayang Allah. Allah ciptakan manusia wujud kasih sayangnya. Allah turunkan Al-Quran sebagai kitabur rahmah, kitab penuh kasih sayang, Nabiur rahmah. Rasulullah SAW juga nabi yang penuh kasih sayang. Maka semuanya adalah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya bilang tadi, kalau terjadi bencana, ini harus disikapi sebagai nasihat dan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wujud kasih sayangnya. Begitu. Harus disikapi demikian. Karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana atau disaster, ini tentang definisi bencana, biasa dihubungkan dengan keadaan di mana sejumlah orang mengalami kematian, kerusakan rumah dan bangunan atau sesuatu keadaan negatif yang berlangsung terus-menerus. Dalam bahasa Arab, bencana itu disebut dengan al-kafirah, al-baliyah, dan ad-dahr. Bencana itu. Lalu kemudian ini definisi, saya kira ini saya percepat aja. Jadi mulai jam berapa? Udah hampir 45 menit ya? Hah? 15. Ini tentang definisi bencana, saya kira langsung saja. Oh ya, ini istilah dalam Al-Quran dan hadis tentang beberapa istilah bencana ya. Bencana itu disebut musibah, disebut bala, disebut fitnah, disebut azab, disebut halak, disebut tadmir, disebut tamzik, dan disebut nyokap. Kita lihat yang pertama, musibah. Musibah itu berarti sesuatu yang menimpa kita. Dalam Al-Quran, musibah digunakan untuk sesuatu yang netral sebenarnya. Bisa positif, bisa negatif, atau tidak positif dan tidak negatif. Akan tetapi dalam bahasa Indonesia, musibah itu dikaitkan dengan sesuatu yang negatif, yaitu semua peristiwa yang menyakitkan manusia dan menyengsarakan. Nah, kan kita sering, nah musibah pasti sesuatu yang menyakitkan dan menyengsarakan. Misalnya, ini kan disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi, tidak pula pada dirimu, melainkan telah ditulis dalam kitab. Ini bukan kita, dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebagaimana tadi telah disebutkan. Jadi kalau bencana terjadi sudah ditulis sebetulnya. Termasuk pengajian ini ditulis nih dalam Lauhul Mahfuz. Ketika terjadi disebut takdir. Ini ditulis nih. Termasuk saya pakai jaket begini. Bapak moderator diawali dengan motivasi. Nah, gitu. Jadi Allah tahu itu setiap fase. Termasuk bapak-bapak yang lagi senderan sambil merem-merem. Itu ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Tidur ada dua ya Pak. Ada naumun nikmah wa naumun nikmah. Tidur itu ada yang memang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena benar-benar lelah, maka kemudian dia ngantuk tidur. Tapi kemudian ada naumun nikmah. Ini tidur yang berlawanan. Kalau naumun nikmah, misalnya kalau khotib Jumat, khotib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia bismillahirrahmanirrahim. Itu naumun nikmah. Kan ada candaan itu. Ada orang nggak bisa tidur, bawa aja Jumatan. Bisa tidur. Tergantung khotibnya. Gitu ya. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Supaya kamu yang berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Berarti kan ini sesuatu yang diambil dan sesuatu yang diberikan. Musibah itu dalam kaitan ayat ini. Ya, nggak usah terlalu gembira. Jadi nggak boleh berlebihan. Kita tuh sifatnya memang wasatiyah umat Islam.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat Islam itu wasati. Jadi nggak perlu sebenarnya nggak kurang begitu tepat kalau dijelaskan moderat sebenarnya. Karena kata moderat itu tidak mencukupi makna wasatiyah. Wasat. Karena wasat itu banyak sekali definisinya, bukan hanya disebut tengah-tengah. Tapi diantaranya juga i'tidal, dia adil. At-tawazun, kemudian juga seimbang. Maknanya banyak sekali. Kita nggak boleh berlebihan sikapnya. Sedihnya nggak boleh berlebihan, kalau mendapatkan nikmat juga tidak boleh terlalu berlebihan. Maksudnya berlebihan itu akhirnya jadi apa ya? Kalau dapat sesuatu berlebihan itu lebay, ya kata sekarang lebay. Iya ya. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa 79, ma'asabaka. Ini musibah juga disebut. Atau sesuatu yang menimpamu min hasanati. Oh, kan? Hasanah. Berupa apa? Kenikmatan. Fa minallah, maka semuanya dari Allah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kali lagi musibah itu selalu definisinya negatif. Ya. Wa ma'asabaka min sayyi'ah. Oh, dan apa saja yang menimpamu berupa sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan. Famin nafsik, kata Allah Subhanahu wa taala, dari dirimu sendiri. Jangan-jangan dari diri kita. Kalau sesuatu yang menimpa pada diri kita yang tidak menyenangkan, sebetulnya boleh jadi dari diri kita. Wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Kemudian bala ini istilah-istilah dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW ya. Bala berarti ini ujian atau cobaan, baik yang berupa kebaikan al-hasanat maupun keburukan as-sayyi'at, baik yang datang dari alam. Nah ini konteksnya ya, langsung diumumkan, seperti gempa bumi, banjir, maka disebut bala sebetulnya. Tapi kan seringkali kalau musibah kita pukul rata semua. Tapi dalam Quran dan hadis itu disebutkan secara spesifik berkaitan dengan bala. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan alam, ataupun kemudian diri sendiri sakit, dan juga masyarakat itu. Nah, ini bencana itu dibagi dua, bencana alam dan non alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, seterusnya. Non alam, kerusuhan, peperangan, itu bencana non alam yang disebabkan oleh manusia. Dalam surat Al-A'raf, wa qatta'nahum fil ardi umaman minhumus salihun wa minhum duna dzalika wa balawnahum bil hasanat wasiyat la'allahum yarji'un. Tuh. Dan kami uji, kami coba mereka dengan nikmat ataupun bencana yang buruk-buruk, nikmat yang baik atau bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali pada kebenaran. Kembali pada kebenaran, kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran, kembali memperbaiki kehidupan. Kita ini sudah krisis di mana-mana, Pak, sebetulnya. Bukan cuma di Indonesia, krisis global. Jadi kalau saya dengerin Faisal Basri, ekonom dari UI, itu Masya Allah sebetulnya. Sekarang problem ekonomi itu bukan hanya terkait ekonomi, tapi terkait apa? Terkait lingkungan juga. Karena lingkungannya banyak yang rusak, kemudian berdampak pada ekonomi. Karena ekonomi itu tiga: produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu berkaitan dengan apa yang ada pada kita. Kan kita semuanya masih ambil energi dari perut bumi. Iya kan? Energi dari perut bumi. Kalau saya baca di statistik lingkungan hidup, umat manusia di dunia itu semuanya masih menggunakan energi tidak terbarukan untuk semua kehidupan. Padahal energi tidak terbarukan itu bersifat terbatas dan akan habis.
sedangkan kita belum menggunakan energi yang terbarukan, misalnya cahaya matahari, misalnya kemudian kekuatan angin. Maka sebetulnya masjid-masjid bagus kalau seandainya listriknya sudah tidak menggunakan, maka tidak menggunakan PLN, bikin tenaga surya, pakai solar ya di atas. Saya sudah merencanakan untuk di Al-Furqan Kukusan sebagai wujud masjid yang ramah lingkungan, karena perintah Islam juga sama. Gitu. Ya. Selanjutnya, fitnah. Fitnah secara bahasa berarti cobaan al-ibtila dan ujian al-imtihan atau ikhtibar. Secara istilah kata tersebut digunakan pada peristiwa-peristiwa sosial dan bukan peristiwa alam. Jadi kalau fitnah itu berkaitan peristiwa sosial, terjadi fitnah. Misalnya peperangan Rusia dengan Ukraina, itu disebut fitnah. Kerusuhan di Ambon, kerusuhan di Kalimantan, itu fitnah. Ini peristiwa yang demikian. Ya, umumnya berkonotasi negatif, tetapi kemudian yang menyedihkan dan negatif berupa kejadian yang menyedihkan dan menyengsarakan seperti diskriminatif, genosid. Genosid itu penghapusan massal ras yang seperti terjadi di Rohingya. Kan itu sistemik. Berdasarkan sistem kenegaraan, etnis Rohingya harus dihapuskan. Dan cara menghapuskannya begitu, kasar sekali. Orang dibakar coba. Nah, kemarin sebagian pengungsi Rohingya masih ada yang nyebrang itu, Pak. Sampai ke Aceh. Naik perahu. Masya Allah. Itu patut kita doakan. Ya Allah, nasrul Islam di Palestina, di Suriah, di Irak, di Rohingya, dan seterusnya. Wajib mendoakan mereka dan wajib menolong mereka. Ya, akan tetapi ada berkonotasi positif sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah. Misalnya langsung JPA, ada adab bila dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang menimpa manusia. Adab berarti siksaan akibat melanggar ketetapan Allah, kesalahan manusia, berfungsi sebagai ancaman dan hukuman bagi manusia yang durhaka, disebut adab. Bentuknya bisa berupa juga seperti banjir, longsor dan sebagainya, dan bisa juga peristiwa sosial seperti kerusuhan dan perang. Ini perlu. Maka masing-masing ke kita nih lihatnya, ini azab, musibah atau apa? Kita tanya kepada diri kita. Kalau kita baca yang paling banyak maksiat siapa coba? Satu kota yang paling banyak maksiatnya mana, Pak? Coba. Di Jakarta maksiatnya gimana, Pak? Wah, kan gitu kan? Kalau bicara tentang kemaksiatan yang paling banyak harusnya, tapi karena ibu kota mungkin masih disayang Allah lah. Kalau Jakartanya hancur nanti. Ini kita bukan bicara tentang kepemimpinan kemudian menjadi baik dan seterusnya. Yang jelas apa yang sudah ditinggalkan legasinya oleh gubernur sebelumnya, kita buka mata. Ya, kita buka mata bahwa apa yang ditinggalkan, masya Allah luar biasa gitu. Penanganan soal Alexis dan seterusnya. Ya. Karena tapi kan yang masih banyak. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Di Twitter itu, Bapak di depan ada apartemen Aladdin Square. Nah, itu prostitusi online banyak, Pak, itu. Namanya Saladin. Serius? Itu dijual di Twitter mereka itu, memaskarkan dirinya di Twitter. Saya pernah menyampaikan ke Intelcam, Pak siapa namanya? Tapi karena memang kesulitan soal undang-undang. Bagaimana kalau masuk itu suka sama suka gitu? Nggak ada hukumnya. Baru dulu saya lihat. Berapa, 1 tahun ya? 1 tahun. Suka sama suka berzina itu ada hukumannya 1 tahun. Ya, Saladin Square itu yang Margonda itu, Pak. Depan balai kota. Ada yang apartemen.
Karena online Pak, nggak ada lokalisasi dalam bentuk tempat gitu kan, online. Fasad lawan kata dari salah, yang berarti bagus, baik dan damai. Salahnya itu bagus dan damai. Maka fasad berarti tidak bagus, buruk, ya, dan tidak damai, sengketa. Dalam Al-Quran kata fasad disebut beberapa kali yang menunjukkan pada sikap manusia yang tidak baik seperti sombong, membunuh, yang berakibat pada terjadinya kerusakan di muka bumi, baik berupa kerusakan sosial maupun kerusakan alam. Nah, ini bencana alam dan non alam klasifikasinya. Bencana alam dan non alam. Bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, longsor, banjir, kekeringan. Kemudian bencana non alam, gagal teknologi, epidemi, konflik sosial, teror. Epidemi, pandemi, itu termasuk Pak. Kalau Bapak baca itu kan penyebabnya, kalau walaupun versinya nanti macam-macam ya Pak. Waktu awal-awal COVID itu kan terjadi di Wuhan. Apa yang mereka konsumsi? Karena ada pasar hewan tuh. Kalau baca itu SARS-CoV itu dimulai dari kelelawar. Dan bagi Islam kelelawar boleh nggak dimakan? Hah? Boleh nggak Pak? Nggak boleh Pak. Nggak boleh kelelawar itu dimakan. Atau hewan-hewan yang lainnya. Yang manusia itu udah dikasih yang halal, yang thayyib, kenapa pilih yang lain gitu? Boleh jadi virus itu hadir di tubuh itu sebagai respon keserakahan manusia. Lalu kemudian mulai dari sana, kemudian menyebar. Ya, yang sampai sekarang kita kadang-kadang masih situasinya demikian. Konflik sosial kemudian juga teror. Nah, ini udah ya tadi ya. Ya, maka berikutnya meyakini sepenuh hati ini takdir Allah, lalu berprasangka baik, husnuzon pada Allah. Dagu kemudian bencana juga merupakan bentuk keadilannya karena Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada manusia baik dunia. Jadi boleh jadi yang zalim itu manusianya, bukan Allah. Kalau seandainya ada longsor, yang salah manusia. Karena boleh jadi di situ harusnya tidak ditempati. Lalu berakibat tanah sulit untuk menyerap dan seterusnya. Hujan yang turun, termasuk ketika gempa dan seterusnya. Juga bentuk kemahabaikannya karena dengan musibah itu akan diampuni dosa-dosa hambanya sesuai dengan berat ringannya musibah yang dialami. Nah, bagi orang beriman bersikap begitu. Ini teguran dari Allah, mudah-mudahan diampuni dosanya. Sebetulnya bagi kita juga, kita nggak alami bencana, tapi bencana itu ada di hadapan kita. Dan naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak menimpa kita. Yang juga sama perasaannya. Orang-orang Cianjur tidak pernah membayangkan gempa itu terjadi pada mereka. Nggak pernah. Meskipun dia cerita gempa itu sudah terjadi 1-2 hari sebelumnya, tapi relatif lebih kecil. Namun pada saat gempanya itu ada yang nyebut 3 detik, satu pelan lalu kemudian langsung besar setelah itu. Kemudian banyak yang berubah. Ini mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu. Surat Yunus, innallaha la yuzlimun nas syai'an walakinnan nas anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim pada manusia sedikit pun, akan tapi manusia itulah yang berbuat zalim pada diri mereka. Ma yubaddilul qaul ladayya wa ma ana bidzalamil abid. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Nah, responnya bila dia al-hasanat harus disyukuri, baik dengan hati, dengan lisan dan perbuatan dengan cara menggunakan berbagai macam al-hasanat itu untuk kebaikan sesuai dengan kehendaknya. Jika dia sayyi'at, maka harus ditanggapi dengan sabar, diterima dengan ridho, lapang dada. Prasangka baik kepada Allah dilanjutkan dengan ikhtiar untuk memperbaiki, merubah keadaan menjadi lebih baik, atau disebut dengan recovery, disertai dengan doa optimis. Jadi kita tuh bukan orang yang sekuler, memisahkan urusan agama dengan urusan keduniaan. Orang beriman itu harus melibatkan, karena aspek keagamaan itu mengatur seluruh kehidupan, termasuk persoalan bencana. Lalu kemudian soal hasil, tawakal. Sudah ikhtiar, sudah berdoa, hasilnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukup jadi gambaran Pak antara tsunami di Aceh dan tsunami di Jepang. Lebih banyak korbannya mana?
Karena umat Islamnya, mohon maaf ya, ini kan bagian dari kritik kita. Meskipun mereka penyembah matahari, akan tetapi kita terlambat menguasai dan memahami alam semesta ini. Ya, padahal kita ini kuntum khairu ummah. Mereka tanggap bencananya, latihan bencananya itu dari anak-anak sekolah udah sering itu tanggap bencana. Maka kita harusnya begitu gitu. Alam ini diciptakan Allah dan kita orang beriman, orang yang paling berhak sebetulnya menguasai seluruh alam semesta ini. Kita yang paling berhak karena kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dorong ya. Ibadah saat bencana, bersuci saat darurat, ibadah pakaian najis kotor, ibadah dengan aurat yang tidak tertutup sempurna dan seterusnya. Nah ini kita langsung bersuci. Kalau seandainya saat bencana kesulitan kita mencari air yang suci dan mensucikan, maka alam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, maka kita bisa tayamum, nggak perlu memaksakan diri ya, maka kita bisa tayamum. Kayak likuifaksi kan, sumur-sumur semuanya bergeser itu, tanah bercampur lumpur dan lain sebagainya, campur dengan air, maka kita sulitan tuh. Padahal suci mensucikan itu, airnya itu harus terjaga sifatnya. Sifat air tidak berubah warna, tidak berbau, tidak berubah rasa, maka disebut dengan air suci mensucikan. Karena kalau tidak ditemukan ya kemudian dengan apa? Dengan bertayamum. Hadis tentang tayamum ini hadis dari Amar muttafaqun alaih. Cara tayamumnya begini. Ya, pada saat bencana menyebabkan krisis atau cara bersuci, yang pertama menepukkan kedua tangan ke tempat debu suci atau bagian permukaan yang dari sesuatu yang dianggap bersih. Debunya juga harus debu yang suci. Ya, di tempat yang bersih. Maka di sini boleh. Yang kedua menghembuskan kedua tangan debu yang ada pada tangan itu, kemudian mengusapkannya pada wajah. Ini ada yang terlewat, melafalkan basmalah. Lalu kemudian mengusapkannya pada kedua tangan sampai pergelangan. Jadi begini Pak. Lalu kemudian ditiupkan, Bismillahirrahmanirrahim, diusapkan ke wajah, langsung ke tangan, sekali aja. Tayamum itu cuma sekali karena dia sifatnya darurat dan bersifat sementara. Sholat zuhur kita tayamum, gak bisa digunakan untuk asar. Asar tayamum lagi. Kalau ketemu air kemudian dia berwudu. Begitu. Ya, tayamum cukup begitu. Termasuk tayamum ini pengganti wudu dan pengganti mandi besar. Dalam surat An-Nisa ayat 6. Karena di masa Nabi pernah dulu ada yang sedang hadas besar, gak ketemu air, dia pengen ganti hadas besar, dia guling-guling di pasir. Kata Nabi SAW, bukan begitu caranya. Maka caranya diganti dengan tayamum. Kemudian ibadah dengan pakaian najis atau kotor. Prinsip pakaian dalam ibadah itu pakaian harus bersih dan indah. Kemudian pakaian najis tidak sah dipakai dalam ibadah. Ini prinsip dasar. Akan tetapi pada saat darurat bencana dan pakaian najis maka berlaku ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat dapat membolehkan yang sesuatu awalnya dilarang. Ya kalau pakaiannya cuma itu yang dipakai, ya siapa yang tahu ketika dikejar likuifaksi tiba-tiba mohon maaf karena saking paniknya buang air kecil, lalu sulit menemukan air bersih. Kalau masih menemukan air bersih disiram, tapi kalau nggak sulitan maka nggak boleh ninggalin sholat. Sholatlah dengan pakaian yang dikenakan. Gitu ya. Jangan khawatir. Jadi semua itu Islam itu mudah, tapi bukan dimudah-mudahin ya. Islam itu mudah, ada aturan. Ya. Ibadah dengan aurat yang tidak tertutup. Ya. Kondisi pada poin kedua berlaku pula kaidah dan dalil yang sama saat aurat tidak tertutup. Termasuk pakaian yang dikenakan cuma itu. Saya waktu gempa di Jogja itu ada isu tsunami. Saya pergi dengan marbot masjid karena kebetulan satu halaman dengan masjid kosan saya. Itu pakai kaos dalam Pak.
pakai celana 3/4 kalau naik motor kelihatan lutut saya. Karena saking paniknya. Kebayang isu tsunami orang lewat, air naik, langsung kebayang yang ada di Aceh. Semua orang pergi. Kalau bencananya terjadi betulan, maka itu boleh dikenakan untuk sholat. Begitu. Tapi cari dulu ya. Kecuali hanya dikenakan itu saja. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah sekemampuan maksimal kalian. Wa ma amartukum bihi fa'tu min mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Kalau bencana kan kita sulit. Salat saat bencana ya sudah ya. Ya, salat saat evakuasi, salat ibadah yang tidak dapat diganti kecuali salat itu sendiri. Kewajiban menjadi hilang ketika hilang ingatan, haid dan nifas. Saat evakuasi atau bencana, salat dapat dikiaskan dengan kondisi orang yang lupa atau lalai atau tertidur. Kias itu analogi. Kiaskan. Ya. Kemudian ini batasan waktu jamak ya. Saat safar, Nabi SAW membatasi waktu qasar atau jamak hingga 19 hari. Jika lebih maka kembali menyempurnakannya. Artinya kembali kepada waktu yang biasa. Ya, hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Saat bencana tidak ada batasan. Hilangnya kesulitan, ini nilai dasar yang pertama ya. Masyaqqah atau kesempitan haraj karena bencana. Merujuk pada hadis dari Ibnu Abbas poin keempat. Ya, ada masyaqqah sampai masyaqqahnya hilang. Masyaqqah itu kesulitan atau kesempitan. Tidak memaksakan diri untuk puasa saat bencana atau di pengungsian. Kemudian perawatan jenazah saat bencana. Saat normal jenazah dalam perawatannya diawali dengan mandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Saat bencana perawatan jenazah pun berlaku kondisi kedaruratan karena korban jiwa yang masif dan situasi yang sulit. Maka jenazah dapat langsung dikuburkan secara massal tanpa melalui proses di atas, cukup ditutupi dengan kain yang ada, bahkan dapat dikuburkan bersama antara laki-laki dan perempuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau korbannya banyak, gimana? Ya. Itu saya ngebayangin betapa sulitnya gitu. Sampai malam-malam kan masih ada yang di tenda-tenda itu jenazah ditutupi kain. Padahal salah satu perawatan jenazah itu salah satu yang harus disegerakan. Salah satu yang harus disegerakan jenazah. Jadi kalau orang meninggal dia nunggu untuk segera dikuburin. Begitu. Salat gaib untuk jenazah yang hilang dan diyakini telah wafat. Ya, dikit lagi nih Pak. Salat jenazah untuk seorang yang jasadnya telah hilang atau tidak dapat ditemukan adalah masyru'. Syaratnya adalah benar-benar yakin orang itu wafat dan hilang. Dalil berdasarkan keumuman praktek salat Nabi SAW terhadap jenazah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dapat dikiaskan dengan salat gaib yang dilakukan oleh Nabi SAW saat wafatnya Raja Najasyi di Ethiopia. Zakat untuk korban bencana, jumhur ulama memaknai fakir dan miskin, orang-orang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan. Para korban bencana di atas dianalogikan, dikiaskan dengan kategori di atas. Zakat untuk korban bencana dapat diambil dari fakir, miskin atau gharimin atau orang berutang. Ini sudah, nah ini paling terakhir. Penutup, permasalahan utama dalam musibah adalah bukan terletak pada musibah itu sendiri, tetapi permasalahannya adalah pada sikap terhadap bencana. Maka jangan salah dalam mensikapi bencana dengan iman dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Insyaallah demikian. Terima kasih. Bila sabil haq astaghfirul khairat. Nasrun minallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, materi yang begitu sangat bermanfaat bagi sekalian. Itu dalam waktu yang sangat luas ya. Sebenarnya ini bisa beberapa sesi dirangkum menjadi satu sesi. Baik, cukup ada pertanyaan? Baik, Bapak sekalian. Sudah karena waktunya sudah siang ya. Nanti Bapak yang dulu nanti ada sarapan. Lebih kurangnya kami mohon maaf.
Jika ada ucapan yang salah, mohon maafkan saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka